atau bisnis model yang dibangun dengan menggunakan metode reseller lebih cenderung untuk sukses atau cenderung memiliki keberhasilan profit yang tingkat tinggi. Kenapa dan bagaimana? Tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar tentang bisnis online bersama bidarasurga.com. Kali ini kita akan mengupas dari salah satu buku, Sukses Reseller. Di sini disebutkan bahwa bisnis model dengan membangun reseller itu merupakan strategi terbaik saat ini dan lebih paling proven, juga sustainable. Sustainable itu artinya indikasi terbukti berhasil walaupun dengan jangka waktu yang cukup lama. Kenapa demikian? Karena reseller itu memiliki keunikan dan keunggulan dibanding dengan bisnis model yang lain. Kita akan bahas satu persatu kenapa kita harus beralih menggunakan sistem bisnis model membangun reseller dengan sesegera mungkin. Karena yang pertama, kawan-kawanku, dengan kita melakukan strategi penjualan menggunakan reseller itu cenderung diterima oleh market. Kenapa demikian? Karena reseller itu sendiri selain dia menjual produk kita, dia juga mengetes atau selaku testimoni juga gitu. Dia juga mencoba merasakan manfaat dari produk sehingga lebih cenderung diterima. Dan reseller itu, kawan-kawanku, dia sudah diterima di area lokal. Jadi kalau reseller kita berada di area A, dia akan menjual di area A tersebut dan cenderung untuk diterima oleh market. Itu tujuan dari reseller. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus membangun bisnis reseller? Karena reseller lebih cenderung potensial besar. Potensi besar untuk terjadi penjualan, closing. Kenapa demikian? Karena hasil riset penelitian bahwa terjadinya closing penjualan atau tingkat kepercayaan seseorang itu lebih cenderung bukan berada di brosur, bukan berada di promosi, tapi cenderung lebih percaya orang itu ketika tersampaikan informasinya dari mulut ke mulut ternyata. Ini hasil dari riset, ya, dari tetangga ke tetangga, dari teman ke teman, itu justru tingkat kepercayaannya tinggi sehingga terjadi closing penjualan. Nah, itu dengan demikian maka bisnis model menggunakan sistem reseller akan menjadi lebih efektif dalam melakukan proses penjualan. Kemudian keuntungan yang lain dari reseller adalah hemat biaya marketing. Ya, memang harus diakui sangat hemat biaya marketing dibanding dengan budget promosi yang kita keluarkan, baik melalui misalkan Google, baik melalui YouTube, baik melalui Facebook atau melalui Instagram dan lain sebagainya. Itu biayanya tidak sedikit, kawan-kawan. Tetapi dengan menggunakan sistem reseller kita bisa menekan budget pengeluaran biaya promosi, dan ini sangat efektif. Ada lagi hal yang lain, dengan menggunakan sistem reseller, proses penjualan kita itu akan hemat di ongkos kirim, ongkir. Kenapa demikian? Karena kalau reseller kita ada di Bandung misalkan, semua orang yang melakukan pembelian kepada kita bisa kita arahkan ke reseller kita yang berada di Bandung. Tentu dengan stok yang sudah mereka sediakan di Bandung. Dengan demikian maka akan sangat hemat
di ongkos kirimnya. Nah, itu dia. Jadi menggunakan sistem reseller lebih cenderung terjadi closing penjualan karena meminimalisir budget ongkos kirimnya. Kemudian ada lagi ya, hal yang berikutnya terkait dengan keunggulan dari sistem membangun reseller, penjualan menggunakan reseller adalah akan lebih besar terjadi penjualan. Ya, lebih besar terjadinya penjualan. Karena yang bergerak mempromosikan bukan hanya kita saja sebagai produser yang satu orang, tetapi membangun sebuah kekuatan tim. Membangun sebuah kekuatan tim itu lebih efektif dibanding dengan kerja sendiri. Nah, itu beberapa hal terkait dengan kenapa kita harus membangun sebuah sistem model bisnis dengan reseller. Jadi kalau saya ulang step by step, kenapa kita harus membangun reseller? Satu, lebih mudah diterima di marketnya. Kedua, potensi lebih besar closing penjualannya. Yang ketiga, masyarakat lebih percaya dari mulut ke mulut melalui reseller dibanding dengan kita sendiri yang mempromosikannya. Yang keempat, lebih hemat biaya marketing. Yang kelima, solusi ongkos kirim bisa ditekan seminimal mungkin. Kemudian yang terakhir, proses penjualannya terjadi closingnya lebih banyak dibanding dengan tidak menggunakan sistem reseller. Itu kawan-kawanku. Kemudian kita mungkin bertanya, bisnis model seperti apa yang cocok digunakan atau menggunakan pola reseller? Pada dasarnya semua bisnis model apapun itu bisa menggunakan reseller ya. Reseller itu artinya menjual produk orang lain. Indomaret itu reseller juga disebut reseller karena produk yang ada di dalamnya ya nyaris bukan merupakan produknya sendiri, tapi produknya orang lain yang dia jual lagi dan mereka jual kembali. Sama toko-toko ya, mall dan lain sebagainya itu juga reseller. Jadi reseller itu menjual produk orang lain. Kawan-kawanku yang dimulakan oleh Allah, apapun bentuknya, entah itu distributor, entah itu agen, entah itu marketer ya, itu adalah reseller juga. Jadi reseller bisa jadi keuntungannya lebih besar daripada produser. Sama dengan kita melihat fenomena yang terjadi. Petani itu produser ya, dia menanam, membajak sampai memanen padi yang dia produksi itu ya. Kemudian kalau saya tanya lebih kaya mana antara petani yang memproduksi padi dengan pengepul atau orang yang menjual padinya yang mempunyai gudang. Itu lebih cenderung distributornya ya, yang mengepulkannya itu yang terkadang lebih kaya daripada petaninya sendiri. Nah, itu kawan-kawan. Jadi jangan pernah untuk memandang sebelah mata bagi seorang reseller ya, yang berhasil menjual ratusan bahkan ribuan pieces itu kadang jauh lebih menguntungkan, lebih kaya dibanding dengan produsernya sendiri. Wallahu a'lam bishawab, bisnis apa yang cocok, yang pas untuk membangun sebuah reseller? Maka jawabannya semua bisnis cocok dan bisa untuk membangun model bisnis reseller ya. Tetapi lebih cenderung yang lebih pas adalah pertama brand owner. Jadi mereka yang mempunyai produk itu cocok sekali kalau membangun sebuah sistem bisnis reseller. Yang kedua adalah orang-orang yang profesional dalam networker. Jadi orang yang memiliki akses jaringan banyak ya. Misalkan orang yang sudah punya followernya ribuan, nah itu cocok sekali kalau dia berperan aktif menjadi sebuah reseller dari brand tertentu. Ada lagi yang memang seorang distributor yang memang berfungsi untuk mendistribusikan sebuah barang atau agen, atau dia memang orang yang piawai dan berkecimpung ahli dalam dunia marketing. Nah, itu cocok sekali dia kalau mau bergabung menjadi sebuah pasukan reseller di brand tertentu. Itu dia kawan-kawanku, mengupas sedikit terkait dengan buku reseller yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa jazakumullah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Kami sedang membuka
reseller juga ya, sedang mencari pasukan penjualan reseller dari berbagai macam item produk tentang bidara, dari sabun ya, krim body lotion, kemudian minyak ya, pohon, tasbih, tongkat dan lain sebagainya terkait dengan bidara. Pohon yang paling ditakuti oleh jin, racun bagi setan, media utama dalam pengobatan dari gangguan jin dan sihir, gunakanlah bidara. Itu saja, dan kami sedang berbagi punya program 1000 pohon bidara, dan kami bagi-bagikan secara gratis. Kalau kawan-kawan masih belum paham terkait dengan apa manfaat bidara, maka tonton video ini. Setelah ini jangan sampai di close, jangan sampai di stop. Tonton sampai akhir, akan paham apa itu pohon bidara. Dan jika berminat memiliki pohon bidara, hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera tersebut, atau klik saja pojok kanan atas daftar menjadi reseller kami, atau menginginkan pohon bidara yang kami bagi-bagikan secara gratis. Hanya cukup bayar ongkirnya saja. Jazakumullah, like, share, subscribe. Jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pernah lihat pohon bidara ya? Hah? Belum? Itu harus tanam di rumah. Pohon bidara penting. Daunnya untuk ngobatin sihir, untuk mandiin jenazah. Setiap antum harus cari pohon bidara. Ketik, cari fotonya di Google kalau nggak tahu. Kan? Itu harus dipakai. Kalau mau ngobatin sihir pakai 7 lembar. Sunnah Nabi SAW pakai 7 lembar, di blender, cemplungin di air, minum. Itu seperti racun buat syaitan itu. Tanam di rumah. Buahnya juga enak, manis, warna hijau, mirip seperti apel. Itu pohon bidara. Semua pohon bidara di dunia itu batangnya berduri. Jadi cirinya kalau antum beli pohonnya itu berduri, durinya tajam-tajam dan banyak. Di batangnya itu banyak. Daunnya punya kelebihan, kalau antum cabut tumbuh lagi pada hari yang sama. Jadi nggak pernah habis daunnya. Itu subhanallah dengan hikmah Allah gitu. Kami ada program berbagi pohon bidara gratis. Jika berminat, silahkan saja hubungi di nomor WhatsApp yang tertera tersebut, atau kunjungi bidarasurga.com.